Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Kaili TV. Terus tune in di tayangan kami. Hari ini saya melakukan talk show bersama seorang doktor sosial politik yang berkaitan dengan pilkada di era pandemi. Kita ketahui bersama pilkada tahun ini itu sangat istimewa dan sangat luar biasa karena di situasi wabah yang menurut data WHO hari ini Indonesia sudah positif COVID 4.000 lebih dan yang sudah meninggal dunia 2.000 lebih. Di sisi lain, politik juga harus berjalan, sirkulasi politik 5 tahunan di daerah maupun di kabupaten, provinsi, dan kota juga tetap berjalan sesuai keputusan Komisi 2 dan Menteri Dalam Negeri plus KPU dan Bawaslu. Hari ini saya di Universitas Tadulako, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Saya langsung bersama pimpinan fakultasnya, Bapak Dekan, Bapak, nanti kita kenal bersama. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi pemirsa. Pak Dokter, terima kasih ini waktunya ini diterima di ruangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kami juga bersyukur bisa kedatangan tamu istimewa dari media seperti ini. Terima kasih. Kita diskusi ini santai aja, baik, Pak Dokter. Baik, siap. Pilkada di era pandemi. Ya, betul. Saya kira semua sekarang ilmuwan maupun cendekiawan, teman-teman di kampus juga lagi membahas itu. Ya. Kira-kira kalau pilkada di era wabah ini mengurangi atau minimal kualitas pilkada, bagaimana itu? Ya baik, terima kasih. Jadi pemirsa yang kami hormati, tim Kaili TV, terima kasih sekali lagi atas nama pimpinan fakultas. Kami merasa kehormatan, kebahagiaan, dan penuh syukur bisa memberi kesempatan untuk berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, menurut kami sendiri, betul yang tadi disampaikan bahwa para ilmuwan, cendekiawan, bahkan politisi sama-sama duduk bersama, kita mendiskusikan tentang bagaimana sesungguhnya prospek dan perspektif pilkada di era pandemi seperti ini. Semingguan yang lalu, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia bekerja sama dengan kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga melakukan diskusi yang sama. Bagaimana kemudian melihat pilkada ini, khususnya terkait kita di Kota Palu dalam kondisi saat ini dengan prospek-prospek kemudian berbagai hal terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang. Tentu sebagai orang yang memiliki kepercayaan, kita percaya bahwa wabah ini adalah musibah untuk kita semua. Kehati-hatian, kewaspadaan kita menjadi hal yang sangat menentukan untuk kemudian kita bisa keluar dari masa wabah ini. Nah, kemudian bicara tentang konteks pilkada, ya tentu ada dua pendekatan. Mereka yang positif akan melihat ini secara optimistik, bahwa pilkada tetap akan berjalan dan pandemi bukanlah penghalangan untuk sebuah proses politik. Betul. Sisi yang lain, bahwa kemudian ada juga yang pesimis dengan prasangka dan perspektif yang berbeda. Wah, jangan-jangan pandemi ini dijadikan lagi modus untuk kemudian kurangnya jumlah hak suara dan segala macam, termasuk bagaimana kemudian mensiasati posisi pada saat pemilihan, di mana memang kita tahu standar COVID ini kan cukup ketat untuk kesehatannya. Nah, kalau kita mau membandingkan pilkada-pilkada sebelumnya dengan pilkada ini, tentu kita tidak bisa memberikan generalisasi yang sama. Sebagai contoh, kalau dulu kita bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak,
Mungkin sekarang dibuat ruang yang selonggar mungkin, yang seluas mungkin, bahkan boleh jadi kita mengatur sedemikian rupa per RT untuk kemudian tidak terjadi tumpukan dan kumpulan manusia di TPS. Di TPS. Nah, itu yang menurut kami perlu sama-sama. Jadi yang positif ini akan selalu berprasangka baik dan optimis ke depan. Tapi bagi yang pesimis akan melihat ini sebagai sesuatu yang meragukan, khawatir, dan bahkan boleh jadi kemudian dianggap bahwa ada saja politisasi di era pandemi ini. Jadi bahkan begitu. Lebih frontal ada yang mengatakan merampok demokrasi di era pandemi. Kalau dokter sendiri melihatnya dari sisi mana ya? Kalau saya berusaha sebisa mungkin tetap memiliki prasangka yang baik bahwa mari kita hilangkan semua bentuk kecurigaan ini. Betul. Wabah ini kan bukan keinginan presiden, bukan keinginan partai, bukan keinginan politisi. Wabah ini muncul dan bukan hanya di Indonesia, seluruh belahan dunia mengalami hal yang sama, sehingga kita positif saja melihat bahwa Pak Presiden, seluruh jajaran pemerintahan kita tetap berusaha melakukan hal yang terbaik. Bahwa ada kekurangan dari proses ini, itu yang kita kritisi bersama. Kekurangan misalnya bagaimana dengan bantuan. Apakah kemudian bantuan ini dilabelkan lagi dengan embel-embel partai dan segala macam. Nah, ini yang mungkin kita perlu lihat secara lebih bijak, bahwa kita tidak dalam konteks ingin membuat prasangka berlebihan. Tapi kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, dan kontrol sosial kita juga harus tetap berjalan. Begitu. Pemirsa, luar biasa gambaran dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako. Kita akan kembali mengorek pikiran-pikiran cerdas beliau bagaimana pilkada di era pandemi. Jangan bergeser, kita terus ikuti channel KLI TV di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share bila diskusi ini sangat penting bagi Anda. Kita ikuti episode selanjutnya. Dunia saat ini menerima bonus demografi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Masih bersama saya, Andono Wibisono, dalam talk show Pilkada di Era Pandemi. Saya bersama Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako. Pak Doktor, Pilkada di era pandemi ini pasti akan berbeda jauh. Caranya menjalaninya, bahkan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur pilkada. Betul. Pandangan atau prediksi Pak Doktor di tahapan mana yang paling rawan nantinya? Terima kasih. Jadi kalau saya sendiri, pertama ini kan kita melihat 3 tahapan. Betul. Tahapan pertama pra, segala sesuatu kondisi menjelang, lalu kemudian saat, dan kemudian pasca. Nah, 3 kondisi ini menurut saya akan memiliki resiko-resiko tersendiri. Sebagai contoh, di era pandemi ini yang paling diuntungkan sebenarnya adalah mereka yang sudah bermain media. Jadi para politisi pada tahapan pra. Pada tahap pra.
Jadi pra ini kan kita sudah mulai masuk pada brand, bagaimana kemudian citra diri, impressment management namanya. Betul, jadi bagaimana kemudian kita menjadikan pencitraan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kemudian masyarakat bisa melihat itu. Nah, di pra inilah sesungguhnya peran-peran politisi untuk kemudian menggenjot citra dan menuai cinta. Jadi citra inilah yang akan membuahkan cinta. Ketika orang mencintai, maka dengan sendirinya hati itu tergerak untuk mencoblos pilihan kita. Ini wilayah politisi untuk kemudian bergerak. Wilayah kedua adalah wilayah pada tataran pelaksanaan. Ini memang peran KPUD, Bawaslu ini sangat menentukan pada saat pelaksanaan, termasuk kerawanan pada saat pencoblosan. Kita tahu banyak keluhan di pemilu sebelumnya, termasuk pilkada, banyaknya masyarakat yang tidak menerima kartu suara panggilan. Lalu kemudian setelah tampil di TPS juga nama tidak muncul. Betul. Ini yang harus diminimalisir sehingga reaksi negatif tidak bermunculan. Betul. Kemudian juga tentu terkait dengan pandemi ini, memang sebaiknya suasana dan kondisi itu diatur sedemikian rupa. Jadi kesiapan KPUD sebagai penyelenggara pelaksana pilkada ini harusnya betul-betul ekstra, dan bagaimana kemudian ini disiapkan dengan baik. Bahkan lebih berat kerjanya ini. Iya, tentu akan jauh lebih berat karena mulai dari pengawasan, kontrol terhadap jarak. Jadi apakah boleh masyarakat kemudian menyalahkan KPU ketika kemudian ada kerumunan dan kemudian ini tidak terkontrol? Pasti. Karena penyelenggara ini yang harusnya menjadi tulang punggung dan yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses yang ada. Lalu kemudian pasca. Inilah pasca wilayah kontrol kita semua sebenarnya, termasuk masyarakat, media. Bagaimana kemudian menghilangkan citra negatif adanya kecurangan, adanya manipulasi, rekayasa dan lain-lain. Wilayah ini yang sesungguhnya menurut saya paling rawan bukan pada saat siapa yang menang, tapi pada saat menjaga suasana untuk kemudian kita saling cooling down, tidak lagi saling menebar fitnah, apalagi kemudian identitas etnik yang kemudian menghembuskan isu-isu agama. Nah, ini yang rawan untuk kemudian kita cegah bersama. Jadi kita hindari semua proses itu, dan siapa yang berkewajiban untuk ini adalah kita semua, termasuk media. Bagaimana kemudian memberikan informasi dan literasi media yang sehat kepada masyarakat. Pilkada kali ini juga, Pak Dokter, kan menurut tahapan yang baru disusun oleh KPU itu tidak ada kampanye pengerahan massa. Kalaupun ada dibatasi hanya 20 orang. Betul. Artinya kampanye ke depan itu melakukan virtual atau melakukan media. Pandangan Pak Dokter, efektif enggak kalau melihat Sulawesi Tengah menggunakan media sosial, menggunakan media online maupun offline? Bagaimana menurut Dokter? Kita sama enggak? Kan berbeda-beda kualitas masyarakat Jakarta dengan kita kan berbeda. Jadi betul. Semalam sampai jelang tengah malam tadi saya lagi menulis satu artikel terkait dengan politik lokal era virtual. Jadi bagaimana kemudian sebuah fenomena kita lihat politik lokal ini, lalu kemudian kita kaitkan dalam konteks virtual, online, media sosial dan lain-lain. Tentu Jakarta beda dengan Palu. Kita sepaham dan semua orang sepaham tentang ini. Jakarta dengan perkembangan dan pesatnya teknologi informasi mungkin akan sangat mudah, bahkan media cetak mungkin tidak terlalu laris lagi. Tapi di kita, khususnya di Sulawesi Tengah, terlebih lagi Kota Palu misalnya, bahkan kami sendiri di kampus masih sering mendapatkan keluhan mahasiswa, mohon maaf ayahanda, kami lagi susah signal, kami untuk menemukan signal harus bergeser dulu. Jadi ini kan sinyal juga dan isyarat buat kita bahwa teknologi kita perlu terus kita tingkatkan, akses informasi ini masuk ke pelosok juga lebih baik. Tapi secara umum untuk wilayah kita di Palu khususnya, menurut saya kita sudah mulai terbiasa. Apalagi pandemi ini sebenarnya membawa hikmah terhadap kemampuan teknologi kita.
di internal kami sendiri sebagian dosen jarang menggunakan misalnya aplikasi Zoom atau Classroom atau bahkan untuk video call dengan mahasiswa pada saat ujian ini jarang digunakan. Tapi dengan pandemi hampir semua serba virtual, hampir semua serba digital, hampir semua serba online. Nah, online inilah kemudian menurut saya menjadi angin segar bagi proses politik kita. Khususnya terkait dengan bagaimana menggait para milenial, termasuk cinta. Jadi itu juga hari sebelumnya saya juga masih mengoret-oret karena saya senang menulis-nulis, Pak. Jadi saya juga menulis politik citra menjadi cinta. Bagaimana kemudian pencitraan yang menarik, mulai dari pakaian, kesederhanaan, kesahajaan, dan kemudian dibalut dengan betul-betul senyum yang dari hati, ini yakinlah akan kemudian masuk ke hati masyarakat kita. Betul. Tapi kalau seorang politisi senyum saja susah, mau bicara dengan muka yang muram, apalagi hanya bermodal janji, tidak memberikan teladan, contoh, maka menurut kami, ukuran saya secara pribadi, tidak akan ini hadir agak cinta. berat. Tidak akan hadir cinta. Karena cinta itu lahir dalam bahasa yang lebih sederhana, dalam pendekatan syair ini. Ada satu syair yang menarik, bunyinya begini. Idza nilta minkal wudda fal malu hayyin wa kullul ladzi fawqat surab. Jadi apabila engkau telah mendapatkan kecintaannya, maka harta itu bagai debu, sirna seiring tiupan angin. Kira-kira begitu bahasanya. Jadi syair Iran ini atau Arab. Jadi itu saya sempat pelajari waktu masih sanawiyah, masih di pesantren dulu. Jadi kemudian itu saya hafal karena menurut saya dia memiliki kekuatan informasi yang sangat baik dan bijak. Karena yakinlah dalam segala kondisi ketika kecintaan itu kita telah temukan, maka masyarakat tidak perlu uang. Tanda petik. Masyarakat tidak perlu kemudian kita iming-iming segala macam. Karena apa? Karena kita telah memberikan cinta itu. Dan cinta hanya akan berbalas dengan cinta. Luar biasa. Kira-kira begitu. Season kedua ini saya sudah mulai diajak bercinta dengan Pak Dokter. Siap. Pemirsa KLI TV, jangan bergeser. Saya akan kembali di segmen ketiga yang tidak kalah hebatnya dengan pembahasan cinta ini. Potensi politik uang di pilkada era pandemi. Saksikan saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Palu sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Palu. Saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi keamanan di rumahnya masing-masing. Karena kejahatan mungkin saat ini sudah ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini Kota Palu masih masuk ke dalam zona yang rawan terhadap penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu, saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sebagai bagian dari pahlawan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kota Palu ini untuk tetap aman dan kondusif. Hidup Kota Palu, dan mari kita bangkitkan Kota Palu. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Andono Wibisono dalam tajuk atau dalam diskusi kita Pilkada di era pandemi.
kita masuk season 3 ini, eskalasi diskusi kita juga kita naikkan sedikit derajatnya. Pak Dokter, ada seorang cendekia di Jakarta mengatakan bahwa pilkada di era pandemi ini tidak jauh beda merampok demokrasi di era rakyat yang lagi kesusahan. Nah, anasirnya menurut dokter itu bahwa siapa yang banyak uang itu yang akan menang. Bagaimana ini pikiran-pikiran begitu, Dok? Iya. Jadi kalau saya sebenarnya politis ini kadang-kadang kita melihat sangat praktis. Betul. Dalam arti masyarakat ini tidak berpikir setelah Komyu duduk saya dapat apa. Ya. Yang mereka pikir sebelum Komyu duduk, Komyu kasih saya apa. Kira-kira begitu ya gambarannya. Jadi apalagi di era susah. Apalagi banyak akses kerja yang terputus, Betul. kemudian di mana-mana kesulitan, pedagang-pedagang kita juga sangat sulit. Maka menurut saya menjadi kewajaran manusiawi ketika kemudian orang sangat berpikir praktis. Oke, begini saja komitmennya. Kira-kira kalau mungkin masyarakat praktis akan berpikir komitmennya Komyu apa? Oke, saya akan pilih. Tapi apa yang Komyu mau kasih ke saya? Kalau janji kami sudah bosan. Terlalu banyak janji yang datang ke kami. Kira-kira akan itu praktis-praktisnya. Praktis. Jadi praktis-praktis lapangan masyarakat ini akan berpikir kalau janji, sudah lewat kan. Terlalu banyak janji yang kami terima dan kami sudah jenuh, bahkan begitu banyak pembuktian janji ini habis-habis begitu saja. Belum selesai gempa sampai sekarang, bantuan apa semua kan? BLT ribut antar kepala daerah misalnya, lalu kemudian banyak kasus sampai kemudian kalau saya pribadi masyarakat kita berpikir sangat manusiawi praktis, kebutuhan biologis yang lebih menonjol bukan lagi moralitas. Kebutuhan biologis ini seperti halnya biologis yang lain, kita butuh makan, kita butuh minum. Logikanya bagaimana saya bisa ke tempat pilkada kalau saya kondisi sakit? Satu sisi. Logikanya bagaimana saya ke tempat pilkada yang jauh ketika saya tidak punya kendaraan? Lalu kemudian apa yang bisa menggerakkan saya ke tempat ini? Salah satunya, mohon maaf, memang adalah orang akan berpikir bahwa wani piro, istilah Gus Dur. Berani berapa bayarnya? Kenapa? Karena kemudian di situ setelah Komyu duduk saya belum tentu bisa dapat apa-apa. Saya pun mengakses Komyu juga setengah malam. Mau menghubungi Komyu setelah terpilih, wah susah-susah. Mau syukur-syukur masih disimpan nomor kira-kira. Nah maka memang akan sangat praktis adalah saya dapat apa sekarang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saya sering menggunakan istilah, mohon maaf lagi-lagi, saya mengambil istilah Arab, baida'ul yaum khairum min dajajatil wadi. Telur hari ini itu akan jauh lebih baik dari ayam besok hari. Karena orang berpikir telur hari ini realistis. Ayam belum tentu kita dapat besok. Kalau busuk, belum busuk, belum tidak dan lain-lain. Jadi memang akan sangat, menurut saya akan sangat manusiawi orang berpikir ke situ. Tapi kalau saya pribadi, sekali lagi, sentuhan kita hati. Ketika hati itu disentuh, seperti bahasa yang tadi, bahwa harta ini akan menjadi poin ketiga, keempat, kelima. Tapi poin utamanya adalah kita bersimpati, kita berempati, tapi bukan apati. Jadi kalau kita bersimpati dan empati, maka tidak ada uang, kadang-kadang kita mesti tergerak. Tapi kapan yang muncul adalah apati, maka kuncinya hanya di uang. Kalau orang yang sudah benci, orang tidak nyaman, tinggal kita kasih. Ini bagaimana? Nah, ini pun yang datang bukan satu orang. Misalnya, contoh Baku Tindis ini banget istilah kita di sini. Baku Tindis. Komunikasi sekian, RP, datang yang lain. Komyu dapat berapa? Ini di atas. Dia lipat lagi. Nah, memang ini akhirnya serba masyarakat ini harus betul-betul kalau dia sudah berkomitmen dengan satu, itu yang dipegang. Tapi memang susah. Karena namanya juga milik rahasia. Apa jaminannya dia pilih kita? Kenapa kemudian ada beberapa oknum politisi yang setelah menyumbang ke masjid menarik karpetnya, setelah menyumbang televisi ke pos ronda kemudian dia tarik. Bahkan kemudian ada masyarakat yang tinggal di tanah politisi ini kemudian diusir. Karena dia merasa Komyu sudah tinggal di tanah saya, kenapa saya masih kalah? Artinya Komyu tidak pilih saya. Kira-kira begitu. Akhirnya
memang ukuran-ukuran kita sangat material. Ya. Sangat material. Dan itu menjadi menjadi tanda petik sesuatu yang berat untuk dihindari dalam kondisi sekarang. Tapi yakinlah kalau kita terus bergerak dengan persuasif yang lebih baik, tidak ada masalah. Jadi politik uang ini kan sesaat. Ya. Tapi orang yang sudah bekerja dari awal, orang yang sudah bekerja dari awal menanam benih politik, maka dia juga akan menuai itu. Investasi politiknya, modal sosialnya bagus. Orang tidak terlalu tergoyang dengan itu. Biar kami punya uang, tapi hati saya sudah terlanjur ke sini. Ya. Apalagi kalau tidak ada komitmen sini uangnya, tapi tidak ada janji bahwa saya pilih komitmen. Kira-kira. Ya. Gampang. Palu, Sigi itu akan melakukan pilkada. Ya. Ini kan daerah yang kemarin terdampak bencana. Betul. Masyarakatnya masih susah. Betul. Pak Dokter. Provinsi juga melakukan pemilihan gubernur. Ya. Prediksi Pak Dokter soal cinta dengan uang ini, Ya. 50-50 atau lebih dominan nanti kalau kita menalar ini ya, menalar ini. Kalau menggunakan dasar logika, Iya. orang dengan kondisi terjepit, dengan kondisi kesusahan, mulai dari pasca gempa kemudian masuk pandemi, maka orang jauh lebih realistis. Istilah orang tua makan itu cinta, tidak bisa bikin kita hidup. Satu sisi. Tapi kemudian cinta juga menumbuhkan dimensi yang berbeda. Bagi orang-orang yang ekonomi menengah, yang secara ekonomi lebih stabil, maka dia tidak terlalu mempertimbangkan aspek ini. Tapi memang agak dilematis sekali. Ibaratnya ini ayah bapak sama-sama si malakama. Kalau ini dipadukan, uang itu bukan diberikan saat ini, tapi kemudian dia menjadi modal sosial yang panjang. Maka yang paling punya modal itu sebenarnya pemerintah. Incumbent. Iya. Bukan memanfaatkan, tapi memang itu akan dimanfaatkan. Beda. Kalau memanfaatkan itu agak negatif. Tapi kalau itu pemerintah bekerja dengan baik, memberikan modal usaha, itu akan termanfaatkan. Dan itu akan termanfaatkan dan akan menjadi modal sosial bagi bersangkutan, bagi dirinya. Jadi berat pilihannya, tapi andai saya harus memilih, saya memilih cinta. Iya. Tapi tentu itu tidak bisa dipaksakan. Karena masyarakat kadang-kadang tidak hanya butuh cintanya, tapi butuh juga biologisnya. Butuh makan, butuh sandang, pangan, dan itu yang kemudian akan masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi hak-hak pengungsi sampai Bisa tambah lagi kemudian banyaknya mungkin distribusi yang masih belum merata. Protes di mana-mana. Ini kan semua menjadi wilayah-wilayah praktis potensi politik uang akan terjadi. Karena sangat-sangat praktis masyarakat kita. Sudahlah, komio duduk nanti di sana, kita dapat apa? Syukur komio ingat. Nomor HP juga belum tentu di itu sudah diganti. Itu yang menurut saya tidak mendasarkan citra dengan cinta. Tidak mendasarkan citra dengan cinta. Karena begini, kalau kita mau langgeng, merawat panggung kekuasaan, itu harusnya ini beruntun. Bukan sesuatu yang simsalabim, hari ini saya tersenyum, lalu kemudian masyarakat akan lihat. Tapi senyum itu kita bangun bahkan dari mungkin kita di alam rahim. Artinya prasangka baik kita lahir, menyapa, dan seterusnya. Ini bukan membalikkan telapak tangan, dibuat-buat. Panggung front stage kita, panggung depan kita, itu memang memberikan sebuah impression management pada wilayah-wilayah dramaturgi. Pada wilayah bagaimana kita membuat drama yang memberikan efek citra, membuahkan cinta. Memang ini berat. Tapi kemudian kalau orang yang menyadari bahwa politik itu tidak semata-mata bagaimana duduk di kekuasaan, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan kekuasaan ini untuk meraih simpati dengan cara-cara persuasif, maka itu akan sangat-sangat, menurut saya akan sangat-sangat efektif dalam perjalanannya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Pemirsa, tuntas diskusi saya bersama Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako. Luar biasa, ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, politisi itu harus bisa mencitrakan dirinya menjadi cinta. Yang kedua,
uang dibutuhkan, tapi yang lebih dibutuhkan oleh masa depan demokrasi itu adalah cinta. Artinya bagaimana kita merawat demokrasi dengan memilih tokoh atau pemimpin yang tepat, bisa kita jadikan sandaran untuk membangun Pasigala, Sulawesi Tengah. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.